Musik jalan semua ya, karena kita menari seperti Raja Daud, menari bagi Tuhan ya. Jempol di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur, minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini merupakan konten yang paling unik bisa kita katakan. Karena kita akan melihat ritual ibadah mingguan yang ada dalam gereja. Kemudian nanti kita juga akan melihat ya pengajian ataupun sholawatan yang dilakukan oleh ratusan mungkin ribuan jamaah muslim di dalam masjid. Ini kita akan melihat dua fenomena peribadatan. Yang satu ritual ibadah mingguan, tapi yang cukup uniknya dalam ritual yang sakral bisa kita katakan mingguan seperti kita sholat Jumat, ada dangdutan, ada DJ-DJan goyang dua jari. Wow, ini sangat-sangat unik untuk kita perhatikan sahabat. Tapi alangkah lebih baiknya kita melihat dulu cuplikan ritual ataupun mungkin tambahan ritual bisa kita katakan sahabat di gereja ini. Tambahan ritual yang ada di gereja pada ibadah mingguan. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia cuplikan videonya. Bukan yang sini aja yang saya suruh, jemaat berdiri, ayo. Persis seperti saya tadi ajarin, ayo jemaat semua berdiri. Musik jalan semua ya, karena kita menari seperti Raja Daud, menari bagi Tuhan ya. Jempol di atas. Jempolnya aja, jangan goyang dulu, jempolnya yang goyang. Siap? Ke kiri sana, ke kiri. Dua kali ya. 1, 2, 1, 2, 1. Stop. Om. Siapa yang suruh muter om? Belum. Aduh, ikutin saya. Dia kayaknya asik sendiri dia. Lupa dia ya. Ikutin saya ke kiri 2 kali. 1, 2, 1, 2. Oke? Mulai musiknya. Boleh kita lihat sana supaya sama-sama seragam. Ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Oke? Jangan lupa ya. Jempolnya putar dulu. Iha. Ke kiri 2 kali. Siap semua? Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iya, bagus sekali. Terus saja, lakukan terus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Jempol tetap di atas. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Tangan di kiri, atas 1. Suka-sukamu Tuhan, suka
suka-sukamu Tuhan. Balik ke kanan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ke kiri 2 kali. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ini sangat-sangat, ya mungkin pada zaman Yesus ya tidak ada mungkin ini sahabat. Kalau misalkan ada, pasti akan diabadikan di dalam 4 Injil sahabat, baik Yohanes, Matius, Lukas dan sebagainya sahabat. Nah, kemudian saya mencari-cari sahabat, saya mencari referensi biar kita tidak asal ngomong sahabat. Bagaimana sih Yesus pernah beribadah? Karena umat tetangga, mereka meneladani Tuhan istilahnya. Kalau kita kan meneladani Rasulullah SAW, dan kapasitas kita meneladani Rasulullah sama seperti meneladani manusia, karena Rasulullah itu manusia. Allah mengirim wahyunya dan memilih salah satu di antara kita sahabat, di antara golongan kita, supaya kita bisa enak ngobrol, penyampaiannya pun tersambung. Kalau di umat tetangga meneladani Tuhan, ini sangat-sangat unik sahabat. Yang satu langsung meneladani Tuhan, sedangkan kita meneladani Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai manusia pilihan, sebagai ya suri tauladan bisa kita katakan. Nah baik, kembali lagi saya mencari-cari sahabat. Kemudian saya mendapati salah satu ayat yang ada di Matius. Ini juga turut saya lampirkan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah sahabat, ini bisa kita lihat, ini Yesus sahabat, keadaan Yesus yang diabadikan dalam Injil Matius. Dia sujud sahabat. Pada saat sekarang kita tidak pernah melihat, saya terus terang tidak pernah melihat peribadatan di gereja itu adanya sujud. Sedangkan Yesus itu pernah bersujud pada saat dia memohon kepada Tuhan. Kemudian kita bisa juga lihat dalam Injil Yohanes. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ini Yesus menengadah ke langit artinya dia berdoa sahabat. Mungkin ya seperti kita juga sahabat. Kita ada yang melihat ke langit berdoa, ada yang melihat ke tangan dan sebagainya. Artinya ibadah umat muslim ini pasti sedikit banyaknya menyerupai ibadah yang Yesus lakukan. Karena dalam kepercayaan kita sebagai muslim, Yesus ini sebagai Rasul yang kapasitasnya untuk diteladani. Ketika Allah mengirim Rasul kepada suatu golongan, kecuali Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin kepada semua golongan yang ada di muka bumi ini, kepada semua etnis, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad diutus untuk semua golongan. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu diutus kepada kaum-kaum tertentu, seperti Nabi Yesus, seperti Nabi Isa alaihi salam diutus kepada kaum Yahudi sahabat. Dan Nabi Yesus ini dilahirkan di Nazaret, tentunya dengan bahasa Ibrani, cara berdialognya dan sebagainya. Jadi sahabat, akan sangat aneh ketika nilai-nilai yang Yesus ini lakukan tidak dilakukan oleh orang yang mengakui beriman kepada Yesus. Kita juga beriman kepada Yesus, sedikit banyaknya yang memang belum menyimpang, yang memang masih murni, itu pasti kita laksanakan. Seperti sujud, seperti berdoa, itu pasti umat muslim melaksanakannya. Doa itu kan bisa bermacam-macam. Dalam sholat aja artinya doa sahabat. Mungkin sebagian Anda tidak tahu, sholat itu menurut bahasa literlek artinya doa, kita berdoa. Dan kandungan sholat itu memohon dengan ruku, dengan sujud, dengan lafal. Itu kita memohon ampun. Seperti Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu banyak sekali dalam sholat ini doa. Bahkan setelah sholat pun kita juga berdoa sahabat. Banyak doa setiap hari yang umat muslim lakukan. Ya seperti Yesus ini sahabat, menengadah ke langit, sujud dan sebagainya. Nah saya ini tidak tahu apakah ini pernah dilakukan oleh Yesus, goyang 2 jari dalam tanda kutip. Ya kalau kita lihat sih sangat asik, konser itu sangat asik sahabat, apalagi konser dangdut. Tapi kita tidak disyariatkan. Yang ada dalam Islam itu berdoa berjamaah, sholawatan,
memuji-muji keagungan Nabi Muhammad dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan melihat sahabat, di masjid juga ada ya semacam ini sahabat, tapi bukan konser di masjid. Di masjid salawatan ataupun doa berjamaah. Baik, ini langsung saja kita melihat cuplikan video sebelum kita komentari lebih jauh. Ini dia cuplikan videonya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ratusan mungkin ribuan sahabat. Ini kejadiannya ataupun ini terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini dilakukan bukan pada saat ritual ibadah yang sakral seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Fitri dan sebagainya. Itu merupakan ibadah yang sakral yang sudah ada formatnya, yang sudah ada ketentuan cara pelaksanaannya, rukunnya, sunnahnya, cara pelaksanaannya sudah ada. Tidak bisa ditambah-tambah dan tidak bisa dikurangi. Kalau misalkan dalam pengajian, menyampaikan risalah-risalah ataupun pelajaran-pelajaran keislaman, kemudian diselingi dengan sholawatan seperti yang kita lihat barusan, itu diizinkan dan dibolehkan. Juga alat musik pun ditentukan, seperti rebana itu diizinkan dalam Islam, seperti beduk dan rebana itu diizinkan dalam Islam. Tapi kalau misalkan gitar, misalkan drum, misalkan trompet, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengizinkan dalam keadaan tertentu ataupun syarat dan ketentuan berlaku, ada yang mengharamkan. Jadi dalam Islam itu ilmu terus dikembangkan karena tidak mungkin Al-Quran itu luput dari zaman. Pasti ada solusi dalam Al-Quran. Dan semua tragedi yang baru itu dikaji dalam fikih kontemporer. Dan ulama-ulama pun pasti beda zaman, beda cara pemandangannya, beda cara pandangnya. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Terlepas daripada itu semua, kita harus menghormati antar umat beragama. Jika memang itu ketentuannya, ya silakan. Kami pun tidak berhak mengomentari apa-apa. Tapi kami ingin menghimbau kepada Anda sekalian, jangan belajar cuma satu agama bagi Anda yang di luar daripada Islam. Cobalah pelajari Islam, cobalah pelajari agama itu dari kitab sucinya. Jangan pelajari agama dari kata-kata pembesar agama. Karena pembesar agama bisa jadi salah, bisa jadi keliru dan sebagainya. Karena yang cuma maksum itu para nabi dan rasul. Selain daripada para nabi dan rasul, kita bisa tersalah. Habib, keturunan nabi, bisa saja tersalah. Siapapun ulama, anak ulama dan sebagainya bisa saja tersalah. Maka oleh karena itu kita mempelajari agama dari kitab sucinya. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon dipermaya maaf dan saya mohon ampun kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat. Bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba